Di Instagram, gue udah pernah memaparkan sekilas tentang salah satu ringkasan cerita ini. Berhubung banyak banget nih yang nonton, dan akhirnya banyak yang request ke gue tentang cerita panjang dari Project 4.1. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang alur cerita dan sejarah dari Project 4.1 yang katanya merupakan salah satu project paling gede di dunia dan paling tersembunyi nih. Ya nggak tahu apa tujuan dari penyembunyian dari project ini ya kan ya. Dan katanya dalam tanda kutip project ini tuh benar-benar kayak dihubungkan dengan adanya penciptaan sebuah serial kartun yang sering kita nonton di televisi, yaitu SpongeBob SquarePants. Gimana bisa sebuah peristiwa bom nuklir terbesar di dunia tentang 4.1 project dihubungkan dengan serial kartun yang imut-imut banget kayak Plankton, SpongeBob, Patrick, Tuan Crab, dan Bikini Bottom. Tapi kali ini kita nggak akan ngebahas tentang hubungan antara si SquarePants ini dengan Project 4.1, dan gue bakalan bikin salah satu sesi nanti tentang pembahasan ini. Akan tetapi di kali ini kita bakal menyelam lebih dalam tentang cerita sejarah sebenarnya dari Project 4.1 ini. Dan buat kalian yang malas membaca tapi suka mendengarkan, simak sampai habis cerita dan sejarah dari podcast ini. Lanjut. Ngomongin masalah sejarah 4.1 Project antara tahun 1946 sampai dengan tahun 1958, seenggaknya ada sekitar 23 bom nuklir yang diluncurkan oleh Amerika Serikat yang katanya sebagai percobaan. What? Kalau kita flashback ke belakang antara tahun 1946 sampai dengan 1958, tentunya nggak ada lagi huru-hara yang bener-bener hebat kayak World War II, karena setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945, tentunya Jepang udah kalah telak dong ya. Tapi tetap aja di kala itu USA pengen menang sendiri dan menciptakan sebuah percobaan gede yang namanya Project 4.1 ini. Dan katanya ini merupakan salah satu project dan eksperimen kemanusiaan paling mengerikan sepanjang sejarah. Nah, selain yang gue bilang tadi, kalau USA pengen prepare kalau misalnya wanti-wanti ada perang dunia jilid ketiga, ternyata gue pernah baca cerita dalam buku sejarah yang mengatakan bahwa sebenarnya USA pengen pamer kepada negara adidaya lainnya, yaitu Uni Soviet dong ya. Jadi kayak seakan USA pengen bilang ke Uni Soviet kala itu, "Noh, kita juga punya kekuatan yang lebih gede dibandingkan kalian yang berada di blok sana." Maka dari itu, lihat dan saksikanlah percobaan dari 4.1 ini. Jadi ceritanya dimulai pada bulan November tahun 1945. Ya, kalau misalnya pernah baca buku sejarah ini tuh detik-detik dari pasca pengeboman Hiroshima dan Nagasaki, dimana kala itu bom nuklir yang meledak dari atas udara kota Nagasaki dan Hiroshima berhasil melumpuhkan total dari pemerintahan Jepang. Bahkan salah satunya Indonesia mendapatkan efek dong ya, karena memang pemerintah Jepang langsung menarik undur seluruh tentaranya yang berada di luar negara jajahannya ya kan ya. Berlanjut lagi ke kisah tadi, setelah di akhir November tahun 1945, pangkalan militer US memutuskan untuk membuat sebuah bom tambahan nih Wak ya. Dan gak hanya membuat bom saja, tetapi mereka tuh pengen mengetes itu bom gimana sih kalau diledakkan, apakah bisa membuat korban jiwa dari musuhnya itu terpelontang-pelanting. Setelah melakukan pemikiran-pemikiran cerdas oleh para pemikir-pemikir keras di pemangkuan pemerintah US kala itu, akhirnya diputuskan ada sebuah lokasi yang terletak di bagian koridor dari USA atau dalam kawasan pegangan USA. Namanya tuh Bikini Atoll, atau wilayah ini tuh termasuk ke dalam Kepulauan Marshall atau Marshall Island. Setelah gue searching di peta, ternyata Marshall Island ini benar-benar kayak Kepulauan Seribu dan terdiri dari berbagai pulau-pulau kecil. Dan salah satunya adalah ada Bikini Atoll yang dikenal dengan potensi dari pantai dan juga lautnya yang benar-benar indah sekali. Setelah dilakukan pemantauan, ternyata ini cocok banget nih kalau misalnya si Bikini Atoll ini dijadikan korban, maksudnya bahan eksperimen daerahnya untuk diledakkan bom atom. Ada beberapa alasan kenapa pemerintah US memilih dari wilayah Bikini Atoll ini untuk diledakkannya 23 bom nuklir nih. Nah, beberapa alasan ini. Yang pertama, katanya Bikini Atoll ini adalah salah satu daerah yang benar-benar jauh banget dari jalur pelayaran internasional. Jadi aman ya kan ya. Yang kedua, katanya populasi yang mendiami
dari Bikini Atoll yang merupakan bagian dari Marshall Island ini, yang jumlahnya itu bisa dihitung dengan jari, cuma 167 orang jiwa. Jadi gampil-gampil kalau misalnya dievakuasi. Lanjut ceritanya, setelah dilakukan pemetaan dan juga teropong-teropong, akhirnya dilakukan pemikiran-pemikiran bahwa fix nih Bikini Atoll yang bakalan dijadikan tempat eksperimen peledakan untuk 23 bom nuklir di dunia. Nah, pada bulan Februari tahun 1946, si gubernur Pulau Marshall atau Kepulauan Marshall ini mendapatkan telepon dari pusat sana, Amerika Serikat. Woi Wak, coba kalian ceklah di Marshall Island ini ada salah satu pulau namanya Bikini Atoll untuk dijadikan bahan eksperimen. Karena memang mendapatkan perintah dari pusat sana, jadi yang namanya militer ya kan ya, nggak bisa mengelak lagi. Langsung aja terjun ke Bikini Atoll ini untuk mensurvei lokasi apakah benar Bikini Atoll ini cocok banget untuk dijadikan sebuah ladang untuk eksperimen besar-besaran. Kebetulan nama dari gubernur pangkalan militer yang memimpin militer-militer di Kepulauan Marshall ini adalah Commodore H. Ben Hiwat. Setelah mendapatkan telepon dari pusat, si Pak Wyatt ini, kayak mana sih cara bacanya? Pak Wyatt aja kita bilangnya kan ya. Si Pak Wyatt ini datang ke pulau dari Bikini Atoll, kemudian mengkoordinasikan dengan penduduk setempat. Di sana dia datang menemui masyarakat di sana. Dia bilang ke masyarakat di sana kalau misalnya pulau kalian itu mau dijadikan sebuah bahan percobaan untuk keputusan negara dan juga masa depan negara. Banyak kali dia cerita di situ, katanya kalau misalnya pulau ini nanti berhasil jadi eksperimen, maka pulau ini bakal dijadikan sebuah pandangan dari internasional untuk mendapatkan banyak hal-hal positif lah kan ya. Dan yang paling seriusnya, orang-orang yang menduduki alias 167 jiwa yang menduduki dari Bikini Atoll ini kagak diceritain kalau pulau mereka mau dihancurin dan juga mau dijadikan bahan eksperimen bom atom 23 bom nuklir dan hidrogen ini. Nah, setelah panjang kali lebar kali tinggi si Wyatt ini ngomong ke masyarakat yang ada di Bikini Atoll ya kan, ada orang yang dari 167 ini kagak percaya sama si Wyatt ini. Akhirnya mereka tuh kayak memberontak-berontak. Jangan kau datang ke sini untuk mengusir kami. Jangan kau bilang kami harus dikeluarkan dari Bikini Atoll ini. Ini merupakan tanah nenek moyang kami yang udah dari dulu kagak ada yang berani ngusir meskipun penjajah datang. Kenapa kalian tiba-tiba datang ya kan, Akhirnya nggak kehabisan akal. Si gubernur pangkalan militer dari Kepulauan Marshall ini mendatangi King Judah, salah satu kayak camat lah ya kan ya di Bikini Atoll. Nggak tahu apa yang dikatakan oleh si gubernur pangkalan militer Kepulauan Marshall ini kepada si King Judah. Akhirnya King Judah ini membujuk seluruh masyarakatnya yang berjumlah 167 orang ini untuk ikut pindah. Ya, kita udah bisa bayangin dong, janji-janji manis kayak pemilu aja udah dijanjikan di sana. Katanya sih nanti bakalan lebih bagus lagi nih pulau direnovasi setelah adanya bahan-bahan percobaan. Nah, setelah dibujuk rayu, akhirnya masyarakat yang memang tunduk patuh sama King Judah akhirnya mau pindah juga ya kan ya. Setelah itu mereka tuh dievakuasi dipindahkan ke sebuah wilayah yang benar-benar jauh banget dari Kepulauan Bikini Atoll ini. Karena memang pertama kali mendapatkan banyak penolakan, ternyata si King Judah ini kayak beri motivasi kepada 167 orang jiwa yang menduduki dari Bikini Atoll ini. Si King Judah berpidato di depan 167 orang jiwa, katanya kita serahkan semua ini kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengkehendaki pulau kita adalah pulau yang selamat, maka akan selamat sampai akhir-akhirnya. Akhirnya 167 orang ini dinaikkan ke dalam kapal, semua barang-barangnya diangkut kecuali ternak-ternak mereka kayak babi, kambing, kerbau dan juga kucing, binatang-binatang ternak tuh dituruh tinggal aja. Setelah kedatangan si gubernur pangkalan Marshall Island ini ke Bikini Atoll pada bulan Februari, akhirnya di tanggal 1 Juli tahun 1946 resmi dilakukan peledakan dan percobaan bom atom pertama di Bikini Atoll. Nah, persiapannya ini benar-benar dahsyat banget. 95 kapal layar yang kayak jadi bahan percobaan itu dideretkan di seluruh pesisir dermaga dari Bikini Atoll. Dan yang paling kejam dan sadisnya adalah beberapa hewan ternak yang ditinggalkan oleh masyarakat penduduk Bikini Atoll ini dijajarkan di sana dan dimasukkan ke dalam kapal-kapal 95 unit. Gak hanya sampai di situ, ternyata orang-orang dari Kepulauan Marshall alias militernya ini juga menyiapkan 150 unit kapal lainnya yang udah diantri ini di belakang sana untuk mendapatkan giliran peledakan untuk mengetes percobaan dari Bikini bom atom ini. Ternyata berdasarkan fakta yang gue baca dalam buku sejarah, percobaan pertama yang dilakukan untuk meledakkan bom nuklir ini
ini gagal total. Yang pertama, bom nuklir ini diledakkan dari atas dengan cara dijatuhkan dari langit dengan menggunakan pesawat terbang. Akan tetapi, meleset percobaannya dari 95 kapal layar yang ditargetkan, cuma 5 kapal doang yang meledak dan kena sasaran. Ya, asli gagal total ya kan ya. Meskipun gagal total di percobaan ini, enggak kehabisan akal. Ternyata mereka terus mencoba lagi hingga pada 24 Juli tahun 1946, pangkalan militer dari Marshall Island dan juga pemerintah dari US kala itu mengganti strategi. Kalau misalnya pada percobaan pertama itu bom atom dijatuhkan dari atas langit sana, ini tuh diganti strateginya, bom atomnya diletakkan di bawah laut. Jadi kayak meledaknya dari bawah. Nah, di percobaan yang kedua ini benar-benar kayak menyedihkan banget. Jadi kebayang dong, itu bom atom yang berkekuatannya 110.000 lebih kuat dibandingkan dengan bom atom yang dijatuhkan di Jepang Hiroshima Nagasaki. Jadi kebayang kalau misalnya di Hiroshima Nagasakinya kuman-kuman pada mati. Kalau misalnya 110.000 lebih gede lagi dari yang di Hiroshima ini kan, cucu kuman 7 keturunan pun bakalan mati diterkam dari radioaktif yang menjalar di bawah permukaan tanah dan air laut yang terdapat di Bikini Atoll. Dan of course, kenyataannya memang seperti itu. Bom yang diberi nama dengan nama Baker ini ternyata meledak dan menyebabkan tsunami setinggi 160 meter ke atas membentuk jamur. Dan gak hanya membentuk gelombang tsunami yang benar-benar dahsyat di kala itu yang meluluhlantakkan seluruh kepulauan Marshall Island ini, ternyata efek dari bom nuklir yang ditanamkan di dalam dasar laut ini membuat dari gelombang ini berbuih. Kemudian binatang-binatang ternak yang kena air itu kayak mendidih, kemudian kayak seakan mendapatkan semburan gas beracun, sampai mereka itu kayak mati dengan secara dipaksa. Nah, udah kan dua percobaan yang dilakukan oleh US terhadap Bikini Atoll ini, dilakukan lagi beberapa percobaan ke depan sampai akhirnya Pulau Marshall ini mendapatkan tekanan 23 bom atom dan juga di dalamnya terdapat bom hidrogen yang benar-benar 110 kali lipat lebih gede dari bom Hiroshima Nagasaki. Nah, ada satu fakta yang benar-benar kayak gua petik dari peristiwa ini. Ternyata US enggak hanya memberikan sebuah eksperimen di Marshall Island. Nah, pada saat memulainya eksperimen ini, US ini punya trik-trik khusus. Mereka membiarkan wartawan internasional untuk meliput dari adanya pergelaran penyelenggaraan eksperimen. Jadi kagak ditutup sama sekali. Jadi wartawan-wartawan bebas memberitakan tentang kehebatan dari bom nuklir yang diledakkan oleh Amerika Serikat ini. Dan otomatis di sini muncul spekulasi yang katanya pada saat itu US kayak pengen menakut-nakuti Uni Soviet ya kala itu. Si US dan pemerintah bakla-baklanya itu berpikir, ya tengok kita udah menciptakan tsunami setinggi 167 meter ke atas permukaan laut, juga air yang mendidih serta hantaman kapal-kapal yang menghancurkan bibit-bibit kuman. Apakah kalian tidak takut sama kita-kita yang merupakan negara adik kuasa? Ternyata meskipun ditakut-takuti dengan eksperimen yang mengerikan ini, si Uni Soviet kagak gentar sama sekali. Buktinya saat itu banyak orang-orang wartawan yang berasal dari Uni Soviet atau Rusia kayak membalas surat-surat kabar yang kayak seakan, apa sih yang kalian lakukan? Kita Uni Soviet kagak takut sama sekali. Tertantang dong ya. Nah, dari sinilah kayak muncul spekulasi lebih banyak lagi tentang apakah percobaan dari 4.1 Project ini murni untuk mencoba dari sistem percobaan bom nuklir, atau mungkin ini trik untuk memamerkan kepada negara adik kuasa lainnya, atau mungkin terselubung niat-niat tersembunyi lainnya. Kayak misalnya setelah adanya tindakan ini di tahun 1960, sekitar 10 tahun setelah adanya peristiwa peledakan dan eksperimen ini, orang-orang yang terdapat di Bikini Atoll yang udah dievakuasi dikembalikan lagi ke Bikini Atoll, Kepulauan Marshall, yang pada akhirnya mereka tuh kayak dibiayai untuk menjalani kehidupannya di Kepulauan Marshall, sampai pada akhirnya 10 tahun kemudian mereka tuh menderita penyakit yang benar-benar mengerikan. Banyak bayi-bayi yang terlahir tanpa tangan, tanpa kaki, dan juga mati akibat adanya serangan kanker, dan juga beberapa orang yang menderita penyakit kulit, penyakit mata, penyakit hidung, dan sebagainya. Dan beberapa nelayan
nelayan yang mendapatkan sentuhan langsung dengan air laut dari Bikini Atoll ini menderita sentuhan radioaktif yang benar-benar mengerikan. Nah, muncul pertanyaan di sini, apakah sebenarnya US adalah negara yang sebenarnya nggak tahu kalau misalnya ada efek dari radioaktif dan sengaja memulangkannya dari penduduk asli Bikini Atoll? Atau jangan-jangan penduduk asli dari Bikini Atoll ini hanya dijadikan kelinci percobaan untuk mengetahui dari efek radioaktif ini? How do you think, guys? Komen di bawah. Oke, nanti di next video kita bakal sambungkan apakah ini ada hubungannya dengan politik-politik Amerika Serikat terhadap pembuatan serial SpongeBob SquarePants dan beberapa serial lainnya yang mungkin dikaitkan dengan peristiwa 4.1 Project ini. Kita simak di pembahasan berikutnya. Sampai di sini pembahasan kali ini. See you the next video.